ayah sekarang iya, pokoknya kita udah bagi, udah dengan benar-benar bagi. Lagian kalau misalnya yang rumah baru itu emang dari awal yang kayak isi apa-apa itu aku sendiri gitu. Ini semuanya menjadi sangat benderang bagi netizen. Ajakan damai dan permohonan maaf tersebut diduga kuat, bukan karena penyesalan yang tulus, melainkan karena rasa panik yang luar biasa. Mereka sudah mencium gelombang kekalahan hukum dan tahu bahwa mereka terancam kehilangan hak asuh anak. Namun ketegasan Ruben Onsu yang didukung penuh oleh Minola Sebayang terbukti tidak bisa digoyahkan oleh air mata buaya. Pesan untuk Ibu Sarwenda. Bu, uruslah masalah yang sedang kau hadapi dengan ikhlas. Oke? Diam. Cut off dengan orang yang membuat kamu pikiran, orang yang membuat kamu down. Ya, upgrade dirimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di Hanel Surapentol. Hanel yang selalu membahas dan mereaksi berbagai berita artis, gosip viral, serta reaksi dari para publik figur. Hari ini kita akan membahas kabar yang sedang memanas tentang Ruben Onsu, Sarwenda, Ayu Ting Ting, Ivan Gunawan, Melanie Richardo, dan Giorgio Antonio. Makin banyak jejak digital yang bermunculan, muncul dugaan saling sindir, polemik nafkah anak, renovasi rumah miliaran rupiah, hingga video yang disebut-sebut menyindir Melanie. Benarkah semua ini hanya kebetulan, atau memang ada pesan tersembunyi di balik semua momen yang sedang viral? Belakangan ini juga kembali muncul berbagai pernyataan dari pihak Ruben Onsu melalui kuasa hukumnya, disusul beredarnya potongan video, komentar netizen, hingga reaksi sejumlah artis yang membuat perdebatan semakin panas. Banyak netizen mulai menghubungkan satu peristiwa dengan peristiwa lainnya. Tonton videonya hingga usai, karena saya akan memberikan komentar cukup panjang di bagian akhir video. Yuk kita tonton videonya. Upgrade pasanganmu. Fokus ke karir dan anak-anak. Kesalahan saya terbesar lagi adalah waktu saya tidak punya uang, yang dalam arti dulu ngepas gitu. Tapi ketika anak saya minta, istri saya minta ini, saya nggak pernah bilang enggak. Itu kesalahan saya besar. Itu kesalahan saya besar. Jadi itu pembelajaran buat saya. Tapi tujuan saya pada saat itu cuma pengen nyenengin mereka, nggak mau mereka kecewa gitu. Untuk ayo gini, oke, ya oke gitu. Jadi saya ingin mempermudah keinginannya gitu anak saya gitu. Tapi ternyata salah gitu. Karena tapi waktu dulu kalau gue ngomong enggak, saya nggak tega untuk ngomong enggak ke anak gitu. Jadi saya iya aja. Bentar, baru kali ini aku lihat CEO itu baru renovasi rumah. Kok kayak perjalanan hidupnya tuh kayak konten kreator biasanya lah guys ya, hasil dari live jualan kan, habis itu renovasi rumah, kayak contohnya kayak Popo ya kan. Katanya Sarkawi mau buka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mana? Malah RO buka, banyak kebohongan dia. Sampai dunia ini, nggak ada juga tuh dia buka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sampai presiden pun udah ngusir kita dari negara Indonesia. Nggak ada juga dia buka-buka. Yang each other, aduh Mamio tuh, dikit-dikit cariin aku terus gitu, saking sayangnya banget sama aku gitu. Jadi ya, gitu ya. Iya, aku nyariin kamu juga. Good morning, kita lagi lari pagi. Mau ke Central Park. Ayo mumpung hijau. Kita ke taman kita yuk, ke kebun binatang yuk. Ayo. Lari di sini rasanya kayak lari di film, karena bukan cuma satu, ratusan film cuy. Home Alone 2, Spider-Man, John Wick, Gossip Girl. Lu jalan di sini tuh kayak lu lagi dalam film aja pokoknya. Di sini tinggal pilih mau lari, naik perahu, naik sepeda, atau main anjing. Tuh ada orang yang lagi main anjing tuh, lucu banget. Di tengah kota 340 hektar, ini bukan cuma tempat wisata, tapi salah satu jantung yang bisa bikin New York itu tetap udaranya bagus. Jadi gimana? Kalau ke New York harus ke sini dong. Kita mau ke foto spot pertama di atas batu, kita lihat ya. Nih dia nih, Masya Allah. Guys, sini guys. Foto spot pertama. Masya Allah guys, lihat. Belakangnya gedung-gedung tuh yang di film Home Alone tuh, hotelnya tuh, The Plaza. Abis ini kita mau ke sungai, jembatan, dan lain-lain. Jejak digital itu kan dilihat sama anak-anak gitu.
Saya sebagai netizen cuman menyimak aja apa yang diomongin sama Neng Wenda, tapi tidak sesuai dengan faktanya. Menurut kalian kayak gimana? Tulis di kolom komentar. Itu begitu cerai dari Ruben. Saya seorang muslim, Sarwenda dan Gio berbeda keyakinan dari saya, tapi saya tulus mendoakan. Bismillah, apapun yang terjadi sama kalian sekarang ini adalah akan membuat kalian lebih kaya lagi, lebih jaya lagi. Tuh, lebih jaya lagi. Percaya sama saya. Ya, justru yang membantu Sarwenda loh. Jadi teman-teman harus tahu nih, saya kan mungkin di dunia entertain ya. Justru Sarwenda kalau saat itu begitu cerai dari Ruben, dia jualan, nggak akan se-booming itu jualannya. Tapi dibantu sama si Gio, dia apapun masa lalu, semua orang punya masa lalu teman-teman. Tuh, Antonio tuh. Ini acara apa guys? Mungkin kalian punya komentar gitu ya. Indri Arjuna Pardede, tiba-tiba bat Sarwenda. Iya. Sarwenda. Sebenarnya Sarwenda nggak tiba-tiba kak, emang lagi rame aja kan. Ternyata bener. Rame kan nyampe. Tangan yang cuman sandiwara. Yang pertama, kamu selalu berjuang sendiri. Ada mau 2 tahun mas, mbak aku mau bangun lama, dia pokoknya gue ngerasa kayak nggak kelar-kelar. Main deh, udah 2 kali lipat dari biaya awal soalnya. Yang kedua, dia cuma datang pas butuh aja. Dia sibuk banget kerja. Bukan lagi. Ya nggak apa-apa. Nggak marah. Soalnya furniture. Memang kita mau menempati. Nah, gimana guys? Furniture yang dia minta itu harganya fantastis. Oh gitu, terbuat dari apa furniture ini? Nggak ngerti. Yang ketiga, selalu ada alasan dan malah play victim kalau ditanya. Ya, itu rumah juga aku yang ngisi dari awal gitu, dari mulai ngecat apa-apa aku yang ngisi gitu loh. Cilanda itu sejarahnya adalah dulu rumah tua yang dibeli oleh Ruben, ya, lunas, dan kemudian sertifikatnya juga sudah sertifikat atas nama Ruben Onsu. Akhirnya Ruben menjaminkan kembali sertifikat rumah tersebut ke bank untuk mendapatkan pinjaman agar rumah tersebut dapat direnovasi. Ya. Ruben mendapatkan pinjaman ya senilai 10 miliar. Kebetulan kontraktor yang membangun renovasi itu adalah keluarga sendiri, ya. Jadi mohon maaf, bukan artinya itu ingin membuka aib, itu adalah ayahnya sendiri, ya. Tapi yang bayar biaya-biaya itu adalah Ruben dari nilai yang tadi sudah dikatakan dijaminkan ke bank itu. Nah, Ruben itu dari mulai awal pembangunan sampai selesai itu rutin mentransfer uang ke rekening yang bersangkutan, ini ada namanya, ya. Kalau kita lihat dari jumlah transferan ini 46 kali. Wah, 40 gila ya. Ya, sehingga totalnya yang diberikan itu untuk biaya renovasi, biaya kontraktornya saja itu adalah 11,1 miliar. Yang keempat, selalu merasa kalau pasangan adalah lawan. Gue juga gak butuh duit lu anjing. 200 itu cuma berapa kali live sih? Gue sekali. Gue nanya 200 berapa kali live? Setengah jam. Bye guys. Boleh sombong gak sih sekali-kali? Yang kelima, banyak janjinya tapi gak sesuai sama realita. Tunggu kesabaran aku habis baru aku buka semuanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 udah. Lu bilang juga apa? Lu belum pada tahu kan alasan Ruben Onsu stop nafkah 6 bulan kepada Sarwenda bukan karena ekonomi sulit. Kenapa rame lagi? Karena Sarwenda klaim biayai sendiri anaknya selama 6 bulan terakhir. Katanya Sarwenda udah capek sama drama perseteruannya dengan Ruben Onsu. Dia udah kagak mau tuh ngemis nafkah lagi. Setelah Ruben Onsu menghentikan nafkahnya di bulan Desember tahun 2025, Sarwenda memutuskan untuk menafkahi dan membiayai kebutuhan kedua putrinya secara mandiri. Katanya bakal terus menafkahi anak-anak, menyediakan rumah, dan memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Tapi dia juga kagak bakal ngalangin kalau Ruben mau ngasih nafkah buat anak-anaknya. Sarannya, Ruben buka rekening khusus buat nafkah anaknya. Ntar rekeningnya cuma bisa diakses sama Ruben dan anak-anaknya. Jadi Ruben kagak usah khawatir kalau nafkahnya yang diberikan tidak dipergunakan dengan semestinya. Muncul pernyataan lagi dari Bang Minola Seba yang selaku kuasa hukumnya Ruben Onsu. Kalau Ruben Onsu itu menghentikan nafkah bukan karena ada masalah finansial, melainkan dia hanya meminta Sarwenda untuk mengirimkan rincian nafkah anak. Tapi karena kagak dikirim-kirim sama si S, jadi apa yang mau ditransfer? Nah, buat lu pada para single mom, mantan laki lo masih ngasih nafkah kagak buat anak? Luna Maya dan Ayu Dewi ya.
Sindiran. Ruben Onsu diminta bayar tagihan kartu kredit Sarwenda hingga 50 juta alasan untuk anak. Kenapa sih selalu jadi anak? Hah? Kenapa selalu anak menjadi alasan elu? Apakah anak itu mentang-mentang ada di kamunya? Iya. Terus kamunya mau atur ini, atur itu. Idih. Emang otak pemeras nih. Otak pemeras nih. Biasa bayi aku. 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 Tuh apa tadi kita? Oke teman-teman, setelah kita menyaksikan semua video, potongan pernyataan, jejak digital, komentar para netizen, dan berbagai informasi yang beredar, sekarang izinkan saya menyampaikan pendapat saya secara pribadi. Ini murni opini saya sebagai konten kreator reaksi, jadi teman-teman tentu boleh memiliki pandangan yang berbeda. Kalau saya melihat keseluruhan cerita ini, satu hal yang paling menarik bukan hanya soal siapa yang benar dan siapa yang salah. Justru yang paling menarik adalah bagaimana setiap pihak akhirnya harus berhadapan dengan jejak digital mereka sendiri. Di zaman sekarang, hampir semua ucapan dan tindakan akan direkam oleh internet. Apa yang dulu mungkin dianggap biasa, sekarang bisa kembali muncul dan dibandingkan dengan kondisi saat ini. Menurut saya, itulah yang sedang terjadi dalam polemik ini. Ketika ada pihak yang menyampaikan satu pernyataan, tidak lama kemudian muncul video lama, wawancara lama, atau potongan konten yang dianggap bertolak belakang. Akhirnya masyarakat mulai membuat penilaian sendiri. Kalau berbicara mengenai Ruben Onsu, saya melihat beliau terlihat cukup tenang menghadapi berbagai tudingan. Terlepas dari benar atau salahnya, saya pribadi melihat Ruben lebih memilih menjawab melalui jalur hukum dan kuasa hukumnya dibanding terus-menerus membuat klarifikasi di media sosial. Itu tentu menjadi hak beliau. Apakah strategi tersebut efektif atau tidak, biarlah waktu yang menjawab. Sementara di sisi lain, Sarwenda juga memiliki hak untuk menyampaikan versinya sendiri. Saya rasa setiap orang yang mengalami perceraian pasti memiliki luka dan sudut pandang masing-masing. Kita yang berada di luar tentu tidak mengetahui seluruh cerita sebenarnya. Yang kita lihat hanyalah potongan-potongan informasi yang tersebar di media sosial. Yang menurut saya cukup disayangkan adalah ketika semua persoalan rumah tangga akhirnya menjadi konsumsi publik. Sedikit demi sedikit, persoalan pribadi berubah menjadi tontonan. Setiap ucapan dianalisis, setiap ekspresi diperdebatkan, bahkan setiap unggahan media sosial bisa dianggap sebagai sindiran kepada pihak tertentu. Kemudian muncul pula nama Giorgio Antonio. Banyak netizen mulai menghubungkan kehadirannya dengan berbagai perubahan yang terjadi dalam kehidupan Sarwenda. Tetapi menurut saya, selama belum ada fakta yang benar-benar jelas, kita juga tidak boleh langsung menyimpulkan sesuatu hanya berdasarkan asumsi. Lalu mengenai isu renovasi rumah, pinjaman miliaran rupiah hingga biaya pembangunan yang disebut mencapai belasan miliar rupiah, menurut saya informasi seperti ini tentu sangat menarik perhatian publik. Angkanya memang fantastis sehingga wajar kalau banyak orang penasaran. Tetapi sekali lagi yang mengetahui detail sebenarnya hanyalah pihak-pihak yang terlibat langsung. Begitu pula mengenai persoalan nafkah anak. Saya pribadi selalu berpendapat bahwa anak jangan sampai menjadi korban konflik orang tua. Anak berhak mendapatkan kasih sayang dari ayah maupun ibunya tanpa harus ikut terseret dalam perselisihan yang terjadi. Kalau memang ada persoalan administrasi, persoalan rekening, atau persoalan perhitungan biaya,
menurut saya semuanya bisa diselesaikan melalui jalur hukum maupun komunikasi yang baik. Jangan sampai anak-anak yang nantinya membaca berita-berita ini justru merasa terbebani secara mental. Kemudian soal dugaan sindiran kepada Melanie Richardo yang melibatkan Ruben Onsu, Ayu Ting Ting, dan Ivan Gunawan, menurut saya netizen memang sangat jeli. Kadang hanya dari gerakan mata, ekspresi wajah, atau candaan kecil saja sudah muncul berbagai spekulasi. Tetapi apakah benar memang sedang menyindir? Menurut saya kita juga tidak bisa memastikan selama tidak ada pengakuan langsung dari yang bersangkutan. Saya justru melihat fenomena ini sebagai bukti bahwa publik sekarang sangat aktif memperhatikan setiap gerak-gerik para artis. Apapun yang mereka lakukan bisa menjadi viral dalam hitungan menit. Kalau saya boleh jujur, dunia hiburan Indonesia memang tidak pernah sepi dari drama. Hari ini satu isu selesai, besok muncul isu baru. Tetapi sebagai penonton, kita juga harus belajar menyaring informasi. Jangan langsung percaya pada satu potongan video tanpa melihat konteks yang utuh. Saya sendiri lebih memilih menunggu perkembangan berikutnya daripada buru-buru mengambil kesimpulan. Karena pengalaman selama ini menunjukkan bahwa seringkali fakta yang muncul belakangan justru berbeda dengan opini yang berkembang di awal. Yang juga perlu kita ingat adalah para artis tetap manusia biasa. Mereka punya keluarga, punya anak, punya orang tua, dan punya kehidupan pribadi. Kritik tentu boleh, tetapi jangan sampai berubah menjadi kebencian yang berlebihan. Saya berharap siapapun yang benar dalam persoalan ini nantinya bisa mendapatkan keadilan. Dan siapapun yang keliru juga berani mengakui kesalahannya. Itu jauh lebih baik daripada terus mempertahankan ego hingga akhirnya semua pihak dirugikan. Terlepas dari semua drama yang sedang berlangsung, saya percaya bahwa waktu akan memperlihatkan kebenaran. Cepat atau lambat, semua fakta pasti akan terungkap. Sekali lagi saya tegaskan bahwa semua komentar yang saya sampaikan dalam video ini hanyalah opini pribadi saya berdasarkan informasi yang beredar pada narasi yang kita bahas. Saya tidak bermaksud menyudutkan ataupun memihak siapapun. Kalau nanti muncul fakta baru, tentu opini saya juga bisa berubah mengikuti perkembangan informasi yang ada. Nah, sekarang saya ingin mendengar pendapat teman-teman. Menurut kalian bagaimana? Apakah kalian lebih setuju dengan penjelasan dari pihak Ruben Onsu? Atau justru kalian memahami posisi Sarwenda? Bagaimana juga pendapat kalian mengenai dugaan sindiran yang melibatkan Ayu Ting Ting, Ivan Gunawan, dan Melanie Richardo? Apakah menurut kalian memang ada hubungan atau hanya kebetulan yang kemudian dibesar-besarkan oleh netizen? Silakan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Tetapi ingat ya, tetap gunakan bahasa yang sopan dan saling menghargai. Perbedaan pendapat itu wajar, yang penting jangan sampai saling menghina. Kalau kalian suka dengan pembahasan seperti ini, jangan lupa bantu Hanel Surapentol dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan update berita artis terbaru, gosip viral, serta berbagai video reaksi menarik lainnya. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang selalu setia mendukung Hanel ini. Dukungan kalian benar-benar menjadi semangat bagi saya untuk terus menghadirkan konten yang lebih menarik, lebih seru, dan tentunya lebih berkualitas. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.